Kalau menyangkut keimanan itu fundamentalis kita. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan sebenarnya istilahnya tidak, sendiri. Nah, ketika dia bersikap ekstrim atau radikal itu yang salah. Tapi kalau dia bersifat fundamental dalam hal-hal yang memang harus fundamental, itu wajar. Saya fundamentalis dalam keimanan dan akidah saya. Tapi dalam agama itu ada yang bersifat fundamental, ada juga yang tidak. Pak Nur Hadi ada. Tapi kalau ekspresinya masih bersifat sangat pribadi itu tidak ada masalah dengan fundamentalisme ketika keagamaan. Kemudian ada gerakan gitu. Nah, tapi kalau sudah masuk ke ruang publik, mengesahkan aktivitas politik atau bahkan tindakan-tindakan kekerasan atas nama keyakinan tertentu pada ajaran agama, doktrin tertentu dalam agama, itu sudah melenceng. Nah, ini sudah menyangkut ruang publik, ya, sudah menyangkut masyarakat banyak. Tapi saya perlu jelaskan sedikit bahwa istilah fundamentalisme itu terlalu berat ideologinya. Penekanannya pada ideologi. Sebenarnya gejala yang kita pahami sekarang sebagai gejala Islam politik itu ada muatan yang berimbang antara politik dan agama. Jadi ada orientasi ideologi, tapi juga ada politik dan sosial berhubungan dengan sosial relatif deprivasi, ya. Kekecewaan relatif melihat situasi sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Dan perlu juga satu lagi hal yang perlu diingat, ada kalkulatif rasional imperatif. Bagaimana aktor-aktor gerakan sebenarnya mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, lalu kesempatan politik, lalu membungkus keinginan-keinginannya, aksi-aksinya di dalam kerangka doktrin-doktrin agama, sehingga mengesankan seakan-akan apa yang mereka perjuangkan itu benar adanya. Padahal ini sebenarnya mengatasnamakan agama tertentu. Ya, agama dibajak, di hijack. Oke. Pak Hashim, bagaimana pendapatnya Pak Hashim bahwa kemudian sekarang kita melihat ada teror bom? Ya. Jadi ketepatan saya sampai hari ini masih mengurusi World Conference on Religion for yang bermarkas di New York sebagai salah satu presiden agama-agama di dunia. Kenyataan yang terjadi di dunia, kekerasan dan teror bisa terjadi pada semua umat beragama. Kita lihat misalnya di Timur Tengah yang beragama Islam, termasuk di Indonesia. Di Ayodhya yang beragama Hindu pun antar sekte juga terjadi teror dan kekerasan. Di Belfast, itu Irlandia Utara, itu antara Katolik dan Kristen disekat oleh kawat berduri yang dialiri listrik, dan setiap hari ada orang mati di situ. Jadi masalahnya sekarang misalnya di Thailand juga kekerasan yang tumbuh di tengah orang-orang Buddha juga banyak. Bunuh diri di Shinto misalnya, di Jepang juga banyak. Sehingga menurut saya di sini faktornya adalah bukan faktor jenis agama, tapi faktor eksklusivitas pada agama itu.